Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung bersama mentoring ujian akhir semester untuk mata kuliah ekonometrika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi. Salah satunya yang ada di UAS ya. Karena memang materi ini sangat penting dan kiranya kita akan mempelajari secara bersama seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman bagi yang belum tahu, kita sudah menyelenggarakan mentoring UAS tahun 2022 ini secara offline ya. Jadi teman-teman yang ingin ikut bergabung maka mungkin bisa di organisir kembali untuk jadwal teman-teman agar bisa bergabung bersama mentoring ujian akhir semester ya bersama HMJP. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu soal yang sangat penting. Di sini kita bisa melihat ada soal diketahui suatu data bernilai sebagai berikut. Ada dua variabel bebas dengan satu variabel dependen. Nah, di sini kita memakai dua variabel. Nah, di soal ini kita disuruh untuk menghitung autokorelasi yang ada di soal tersebut. Nah, perintahnya hitunglah autokorelasi dengan menggunakan Derby-Mason. Apabila terindikasi autokorelasi, maka perbaikilah persamaannya. Nah, teman-teman gak usah bingung untuk masalah Derby-Mason. Mungkin Derby-Mason bisa kalian hitung sendiri ya melalui EViews. Tapi kalau misalkan dalam beberapa case atau beberapa masalah, Anda tidak bisa menggunakan EViews ataupun SPSS apabila Anda disuruh hitung manual seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan alternatif yaitu Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel ini tidak kalah mumpuni juga untuk menghitung Derby-Mason. Intinya teman-teman bisa memahami konsepnya, lalu teman-teman implementasikan seperti itu. Nah, intinya teman-teman sediakan juga ya untuk Excel agar kita bisa bersama-sama untuk menghitung autokorelasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, lanjut aja, kita bikin di sini aja ya. Untuk data-datanya, terus kita copy ke sebelah sini. Baik itu dari X1, X2, dan Y-nya. Kita mark semuanya, kita tekan Ctrl plus C, ya, atau copy juga bisa ya teman-teman, langsung ke sini. Iya. Sorry, kita ulang lagi. Copy, lalu kita pastekan ke sini, agak kasih space. Oke, di sini kita sudah mempastekan. Lalu apa saja langkah saja agar kita bisa mengetahui Derby-Mason gitu. Nah, selanjutnya kita mencari regresinya terlebih dahulu, teman-teman. Karena yang komponen yang kita perlukan adalah Y regresi, terus standarnya agar bisa teman-teman telah kembali mengenai cara-cara yang efisien untuk kita gunakan seperti itu. Nah, kita di sini butuh tabel bantuan yang dimana tadi sudah saya jelaskan ya isinya yaitu Y head, terus U, terus juga U kuadrat dan juga UT-1 ya. UT-1 berarti U sesudahnya dikurangi U sebelumnya atau delta U gitu untuk bahasanya mungkin ya. Biar gampang. Selanjutnya kita masukkan Y regresinya atau Y head ya, teman-teman. Kita masukkan. Nah, di sini teman-teman masukkan saja data yang di sini, teman-teman, lalu kita regresikan. Nah, cara meregresikannya di Microsoft Excel itu seperti apa gitu? Apakah harus dengan menghitung secara pakai rumus? Teman-teman tidak perlu ya, karena itu sangat rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, teman-teman tidak usah khawatir karena di Microsoft Excel itu sudah menyediakan yang namanya sistem pengolahan data yang hampir sama kinerja seperti EViews ataupun SPSS seperti itu. Jadi Excel itu juga mumpuni juga untuk kita gunakan sebagai statistik ya. Di sini kita lihat di sini ada yang namanya, sebentar, kita mark dulu di sini lalu kita klik di sini yang sebelah kanan pojok paling atas, kita klik. Nah, namanya data analysis. Nah, data analysis itu bisa kalian tambahkan di add-in ya.
Teman-teman kalau misalkan belum ada add-in gitu, atau kalian bisa menambahkannya di file, terus more, terus ke option ya teman-teman. Nah, di option ini kalian bisa tambahkan add-ins ini. Terus kalian tambahkan namanya data analysis seperti itu. Nah, ketika sudah ada data analysis, teman-teman bisa untuk melakukan regresi seperti itu, ataupun pilihan-pilihan metode statistik juga ada di situ, menghitung korelasi, standar deviasi, dan juga beberapa macam komponen yang dibutuhkan untuk perhitungan statistik seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada analysis toolpath. Nah, analysis toolpath ini yang di sini itu di oke aja gitu. Nanti setelah itu akan muncul di sini. Nah, di sini seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi teman-teman bukan add-ins yang di sini, tapi add-ins yang di file, terus more, lalu option, lalu teman-teman pergi ke add-ins. Di sini ada analysis toolpath. Nah, itu di install atau di oke aja di sini. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu ya. Di oke aja, nanti ada di bagian bar di data ini. Nah, caranya bagaimana menggunakan? Yang pertama, kalian mark dulu data yang kalian butuhkan. Misalkan di sini, oke, kita data analisis, lalu kita regress semuanya, lalu kita pilih ini output Y range-nya dan X range. Maksudnya kita memasukkan variabel X dan variabel Y. Nah, bagaimana kalau misalkan variabel X banyak itu tidak masalah. Yang penting datanya valid untuk di-inputnya seperti itu. Nah, kita simple aja teman-teman, kita masukkan saja di sini datanya. Kita mark ya yang X1 dan X2 ya. Nah, di sini kita sudah mark, lalu kita tekan di sini. Lalu kita pilih juga yang Y, lalu kita input juga yang di sini, teman-teman. Ya, kita sama labelnya. Oke, kita masukkan. Kita cek lagi yang X apakah sudah termasuk. Nah, kita mark ya. Diusahakan teman-teman yang bagian sini juga ikut termark ya. Kita masukkan lagi. Oke. Nah, di sini ada namanya labels confidence level. Nah, teman-teman bisa untuk memberi checklist ya untuk yang labels dan confidence level. Karena labels itu menerangkan bahwa wah kita meng-add untuk variabel ini nih X2 atau X3 seperti itu. Jadi teman-teman bisa untuk meng-add-nya saja dengan cara menyeklis kolom yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk confidence level teman-teman bisa centang saja dengan proporsi 95% ya, dengan tingkat keyakinannya seperti itu. Berarti kalau misalkan tingkat keyakinan 95%, berarti kesalahannya sebesar 5%, atau alpha sama dengan 0,05. Nah, di sini ada option, teman-teman bisa klik new worksheet atau di output range. Nah, saran dari saya, teman-teman di output range saja, yaitu dengan memilih kolom yang ada kita pilih di bawah. Oke, kita masukkan. Lalu, jangan lupa teman-teman untuk mengklik residual, lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah ada hasilnya berupa statistik, significance, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pergi ke residual output, terus teman-teman mark semua yang ada di sini, terus klik copy, atau klik kanan copy juga bisa ya. Terus kita pastekan di sini. Oke. Nah, teman-teman di sini tambahkan namanya variabel U ya, atau E seperti itu. Yang menerangkan itu adalah residual seperti itu. Nah, teman-teman langsung aja klik untuk jadi tabelnya biar rapih kita melihatnya, tidak pusing. Lanjut saja, kita langsung membuat tabel apa lagi nih setelah kita sudah menemukan, yaitu kita membuat tabel U kuadrat. U ketik 2. Oke. Di sini teman-teman rumusnya gampang sekali, sama dengan terus ke U, terus tanda dan 2. Nah, seperti ini teman-teman kodenya. Tekan enter. Di sini adalah hasil dari kuadrat ya. Nah, kita tarik ke sini. Kita drag kayak begini, atau teman-teman bisa bikin drag seperti ini juga tidak masalah ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, sudah ada hasil dan tidak ada yang minus ya. Nah, kita geser, kita lanjut lagi masukkan apalagi gitu komponen kita butuhkan. Oh ya, yaitu U sama dengan 1.
U-1 ya, atau UT-1. Tidak masalah penyebutannya. Karena hakikatnya ini adalah pengurangan dari ini. Bagaimana caranya ini? Tabel kita kosongkan sama dengan kita masuk ke rumus. Yang bagian bawah ini dikurangi di bagian atas. Caranya seperti apa? Dikurang saja, teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya. Kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Apalagi kita butuhkan komponennya ya. U sama dengan U-1 akar 2. Atau pangkat 2, sorry. Nah, kita apakan lagi ini? Nah, kita langsung untuk pangkatkan saja yang ada di sini dengan pangkat 2. Iya. Terus kita tarik ke bawah. Atau teman-teman pakai cara yang tadi nggak masalah. Ini saya memakai cara saya sendiri. Yaitu kita mark, habis itu Ctrl D. Nah, sini sudah kelihatan semua. Lalu apa selanjutnya? Kita tabelkan dulu agar rapih ya. Karena kalau rapih biar jelas gitu melihatnya. Lalu kita apakan lagi di sini? Lalu kita jumlahkan, kan Darwin-Watson itu U kurang 1 pangkat 2 dibagi U pangkat 2. Jadi teman-teman tinggal mark saja di sini. Terus kita jumlahkan. Sama dengan sum atau sum ya. Buka kurung, kita mark semuanya. Lalu enter. Yang di sini juga sama, gunakan cara yang sama, sum atau sum. Kita tarik dari atas ke bawah. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Lalu kita bagi. Nah, di sini akan namanya kita geser ya biar banyak space-nya. Dan di sini kita kasih label Darwin-Watson atau DW ya. Kita singkat saja. Kita masuk ke rumus sama dengan ini dibagi dengan U pangkat 2. Kita sama dengan. Nah, ini adalah Darwin-Watson yang sudah kita temukan. Nah, ini simpel sekali nih. Apakah di sini sudah selesai? Belum, guys. Di sini belum selesai. Kita mungkin sudah menemukan angka Darwin-Watson, tetapi kita belum tentu apakah itu terindikasi autokorelasi atau tidak ya, teman-teman. Nah, untuk mencari tahu suatu hal tersebut, kita gunakan operasi hitung yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan cara pengukuran melalui tabel Darwin-Watson yang ada seperti itu ya. Nah, bagaimana pengukurannya, teman-teman? Cukup cari ya di tabel DW yang sudah ada ya, Darwin-Watson. Saya yakin sudah dipelajari ya, karena tabel itu mudah. Kalian cukup cari n-nya. Misalkan n-nya di sini kita hitung di sini n-nya ada, kita sama dengan kita count ya di sini, count, terus kita mark di sini. Oke, n-nya itu ada 9 ya, ada 9. Ada 9. Nah, teman-teman masukkan saja n-nya di sini ada 9 ya. N-nya ada 9. Dan juga untuk K-nya, bukan K ya, sebenarnya kita mencari konstantannya. K-nya itu 2. Nah, atau variabel independen yang ada itu ada 2 ya. Jadi teman-teman cari di tabel Darwin-Watson. Lalu apabila teman-teman sudah menemukan, maka tinggal cari saja ya untuk hasilnya. Nah, setelah dicari ternyata DU dan DL-nya itu kita sudah temukan nih, teman-teman. Sebentar. Ya, di sini teman-teman kita sudah mengetahui DU dan DL-nya. DL dan DU ya. Itu bisa disebut seperti itu, tidak masalah. Nah, kita sudah mengetahui. Ya, sekarang kita tinggal untuk mencari 4 DL dan 4 DU-nya, teman-teman. Caranya kita mark dulu ya di sini. Ini adalah 4 DL. Dan di sini adalah 4 DU. Oke. Kita sama dengan, lalu
kita masukkan 4 dikurang DL di sini. Enter. Di sini juga kita masukkan juga 4 dikurang DU-nya di sini. Sama dengan 4 dikurang DU yang ada di sini. Enter. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, ini kita Oke, baik teman-teman, kita sudah mencarinya ya. Di sini formulanya yaitu 4 dikurangi DL, dan di sini adalah 4 dikurangi DU yang sudah tertera ya di layar teman-teman. Nah, di situ adalah cara mencari DL dan DU sudah ya. Nah, kita sekarang mencari DW di sini atau Darwin Watson yang di sini itu ada di urutan keberapa seperti itu. Kita lihat di sini bahwa DW-nya ternyata setelah dianalisis ada di sekitar daerah sini. Berarti kalau di daerah sini terjadi yang namanya autokorelasi positif. Nah, terjadi autokorelasi positif nih teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Nah, cara untuk memperbaikinya teman-teman nggak usah panik ya, karena kita sudah belajar juga cara untuk mengatasi autokorelasi, karena dalam suatu penelitian jika ada indikasi autokorelasi maka perlu diperbaiki seperti itu. Caranya seperti apa? Simak aja di sini. Kita langsung aja kita parsialkan seperti itu. Kita pisah dulu masing-masing dari X1, X2 dan Y-nya. Nah, sekarang kita berfokus dulu di sini. Kita tandai dulu di sini ya. Di sini kita tandai dulu dengan warna kuning agar menandai hasil dari analisis kita. Kita kasih sedikit ya, betul. Ini. Nah, di sini kita masukkan juga untuk cara penyelesaiannya ya. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa komponen seperti DW, N, dan K, DL, DU, 4DL, dan 4DU, selanjutnya kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu menentukan X1, X2, dan X3, dan juga Y-nya ya, karena tidak ada X3, untuk membuat persamaan yang baru seperti itu. Nah, komponen yang diperlukan teman-teman cukup mencari row-nya terlebih dahulu, karena di sini dari masing-masing row X1, terus row X-1 juga itu diperlukan ya, karena itu mencakup tabel bantuan yang ada ya. Jadi cara mencari row-nya seperti apa? Dimark saja di sini ya. 1 dikurangi 1/2 dikali D. Kita mark. Rumusnya seperti apa? Teman-teman bisa gunakan rumus seperti ini. 1 dikurangi 0,5 dikali dengan W9-nya di sini. Atau W-nya ya, DW-nya. Kita enter. Nah, kita sudah menemukan, kita masukkan untuk X1-nya. Variabel X1-nya kita pungut aja dari sini. Kita mark dari awal sampai akhir. Kita kontrol copy. Lalu di sini kita kontrol
paste atau Ctrl V ya, bisa. Untuk X-1 nya teman-teman kita kurangi persamaan yang di atas dengan persamaan yang bawah. Jadi biar nggak minus dibalik aja. Itu 34 dikurangi 12. Begini ya formatnya. Lalu ke bawah Ctrl D. Lalu di sini juga kita hitung sama dengan row-nya sudah kita ketahui kan di sini. Lalu kita masukkan aja di sini dari X-1-nya dikali di tanda bintang ya. Lalu di row di sini. Lalu tekan F4 untuk mengunci ya. Atau bentuk dolar seperti ini agar bisa mengunci. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah. Ya. Lalu di sini ini sama dengan yang tadi kita temukan di X1 ini dikurangi dengan PX-1. Yang di sini dikurangi PX-1 sama dengan, terus sudah ketemu, scroll ke bawah, Ctrl D. Oke. Selanjutnya kita untuk X2. X2 teman-teman tinggal copy lagi yang ada di sini. Mudah saja teman-teman tinggal di copy, Ctrl C. Lalu kita ke sini Ctrl V. Oke, sudah ada ya datanya. Kita lanjutkan lagi dengan memasukkan rumus. Di sini kita seperti yang tadi ya, bawah dikurangi dengan atas, sama enter. Lalu Ctrl D, kita mark terus Ctrl D. Lalu X-1-nya kita gunakan row yang di sini ya, dikali dengan row. Lalu kita scroll ke bawah. Kita lock dulu ya. Jadi kita tidak sempat lock. Kita enter saja. Lalu kita tarik ke bawah. Maka sudah keluar angkanya. Lalu kita sama dengan lagi yang X2 dikurangi PX-1. X-1 di sini. Oke. Kita tarik ke bawah. Oke, siap. Jadi kita sudah siap untuk persamaan PX2-nya yang baru. Selanjutnya kita yang Y. Cukup mudah. Seperti yang tadi langkah-langkahnya kita copy dari sini. Ctrl C. Di sini kita Ctrl V. Ini langsung ada ya. Sama seperti tadi, bawah dikurangi dengan atas. Lanjut, kita garis bawah. Sip. Nah, kita untuk PY-1-nya seperti tadi ya. PY-1 row-nya, P itu dibaca row ya. Kita Y-1 ini kita mark dulu, kita bintang, lalu ke 0,38 row-nya. Jangan lupa untuk di lock 4. Kalau tidak di lock, sila maka akan 0. Enter. Kita langsung scroll ke bawah. Sip. Kita lock dulu, lalu kita enter. Kita replace ya, tadi belum sempat di lock. Lalu di sini seperti yang tadi, Y dikurangi dengan PY-1. Enter. Enter lagi di sini, kita tarik ke bawah, Ctrl D. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan yang baru ya. Lalu kalau misalkan setelah seperti ini, kita apakan? Kita duplikasikan yang ada di PX-1 X-1, lalu PX-1 X2, lalu PY-1 Y2 ini di bawah seperti itu. Jadi kita bentuk persamaan baru. Jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil yang sudah kita salin tadi ya dari masing-masing variabel. Nah, teman-teman di sini sebagai X1, di sini sebagai X2, dan di sini sebagai Y ya. Semuanya di input kita pindahkan ke sini. Lalu kita bikin tabel bantuan seperti tadi. Nah, teman-teman di sini regresikannya caranya sama seperti tadi. Nah, kita regresikan, klik X1-nya, terus pergi ke data,
ke data analysis, regression, terus klik OK. Lalu teman-teman masukkan input Y-nya. Kita masukkan di sini Y-nya, kita masukkan. Oke. Untuk X-nya kita masukkan beserta labelnya. Kita masukkan juga. Oke. Lalu labels dan semuanya pastikan sudah lengkap sesuai dengan yang tadi. Lalu outputnya kita taruh sini saja ya. Kita oke, lalu kita klik oke. Maka sudah keluar untuk hasilnya. Nah, hasil yang di sini, teman-teman fokus di sini kita copy ya, seperti tadi halnya. Di sini menerangkan Y head dan residual seperti itu. Sini kita copy aja. Ya, seperti ini. Kurang lebih ya, hasilnya kita tabelkan lagi biar sedikit rapi. Oke. Untuk U-1-nya seperti biasa ya, kita kosongkan bagian awal sama dengan bawah dikurangi atas. Lalu mark Ctrl D. Untuk U2-nya atau U kuadrat ya, dipangkatkan saja pangkat 2 seperti itu. Kita Ctrl D lagi. Juga sama, kita masukkan dari sini, lalu kita masukkan 2. Lalu kita tarik ke bawah, Ctrl D. Nah, di sini kita hitung ya untuk jumlah keseluruhannya dengan cara sum. Dia harus diingat ya formula-formulanya karena sangat penting dan krusial sekali. Di sini kita juga sama sum buka kurung. Lalu kita tarik dari atas ke bawah. Oke. Nah, hasil dari sini kita bagi. Di sini kita kasih nama Bin Watson 2 ya, karena kita sudah melakukan DW yang dari persamaan pertama seperti itu. Sama dengan ini yang U-1 kuadrat dibagi dengan U kuadrat sama dengan 2,1. Nah, sebelumnya kan kita ketahui bahwa DW1-nya itu sebesar, kita cari ke atas ya. Kita scroll ke yang tadi, yang DW1. Ada sedikit perubahan ternyata dari yang 0,8122 menuju ke sebesar 2,1. Ada peningkatan. Apakah ini autokorelasi ataukah sudah non autokorelasi atau bahkan sudah tidak autokorelasi ya? Kita analisis secara bersama di sini. Kita copy semuanya di sini. Ctrl C. Semuanya kita ke input, lalu kita pergi ke yang tadi. Di sini kita Ctrl V saja. Nah, di sini kita lihat ternyata setelah perhitungan DL dan DU yang tadi itu sudah menunjukkan adanya perubahan. Kalau misalkan DW-nya sudah di 2,16 berarti sudah ada di antara DU dan 4DL. Apabila sudah di antara DU dan 4DL berarti data yang sudah kita hitung itu sudah tidak autokorelasi, berarti datanya tidak terindikasi ya autokorelasi. Nah teman-teman, jadi itu ya untuk beberapa komponen yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung Bin Watson ini. Jadi itu mungkin ya tutorial yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana perlahan cara untuk menghitung Bin Watson. Saya harap teman-teman bisa antusias dan mengerti ya. Dan juga apabila teman-teman ada yang ingin tanyakan, mangga bisa hubungi dari salah satu tim kami yang ada, dan nomornya akan tertera di deskripsi ya. Baik, terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.